atas waktunya hari ini ya. Kembali lagi bersemu dengan Hari Setiawan di mata kuliah Hapyo ya. Hari ini pertemuan keempat, berarti kita sudah sebulan ya. Ini adalah hari tepat anniversary kita, 1 bulan anniversary. Aduh, jijai banget sih. Ya. Hari ini sudah ada 5 orang yang akan tampil ya. Terima kasih banyak ya. Ada Arya ya dengan tentang bis ya, Basu no Taipu. Terus ada Ariel ya tentang Tokyo Car Meet. Ya, penasaran nih saya juga tentang Basu no Taipu itu ada apa saja ya. Tokyo Car Meet itu apa. Terus ada Farhan dengan perayaan ulang tahun. Terus Lintang dengan tema game ya. Dan terakhir dari Nabil konsep art ya. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi yang pertama dari Arya. Apa sudah siap Arya? Halo, Aryanya ada nggak? Nah loh, nggak. Sultan. Belum ada. Dia belum ada. Oh, mana Sultan? Halo. Ya oke, kalau gitu Ariel dulu deh ya, Ariel dulu. Udah siap? Silakan Ariel, kalau ini bisa share screen. Ntar saya belum ini. Oke, silakan. Oh, ini baru masuk nih Arya nih. Oh, siapa dulu nih? Boleh Ariel dulu deh. Saya dulu. Ya, silakan. Ya. Sudah terlihat. Sudah. Sudah terlihat ya? Udah. Sudah terlihat. Hai, 今ここに発表します。こんにちは。私の名前はアリル・アルトです。今日は私、神と Aduh. Oh. Mosh. 車の所有者は OK お気に入りの車または伝説的な車を神戸に持ってきました。そこにいろいろな車があります。スポーツの車とか SUV とかシティカーとかなどがあります。有名なのは GDM です。GDM というのは日本のドメスティックな車です。だから日本でのみ販売 されています。例えばインドネシアにトヨタとホンダは SUV とシティカーだけあって、スポーツのトヨタとホンダは販売されてあります。神戸に戻って。神戸は1年1度開催しています。有名な開催ところは大黒パーキングエリアです。大黒 PA は横浜市にあって横浜の大きな駐車場です。そこにはたくさんの車が駐車されます。ここには珍しい車がたくさんあります。ここで終わります。ありがとうございます。はい。Terima kasih Ariel. Ya, itu yang biasa jedak-jeduk. Jedak-jeduk itu apaan sih? Ada pertanyaan? Silakan yang punya pertanyaan atau komentar boleh. Hai, Saya mau nanya. Saya juga. Siapa dulu nih? Mary dulu. Saya juga. hai, arigatou gozaimasu. Itu yang bisa ikut serta di Tokyo Kamito itu pemilik mobil-mobil macam apa aja tadi, kayaknya mobil-mobil yang mahal-mahal gitu ya, apa gimana sih? Kayak beda ya sama mobil umum gitu ya? Jadi
kalau di Karbit itu sebenarnya semua mobil bisa ikut. Semua mobil bisa ikut, bisa parkir di situ kok. Jadi nggak ada oh cuma punya apa misalkan, oh cuma punya Avanza nih nggak bisa ikut. Nggak, kalau bisa masih bisa ikut, masih bisa ngumpul-ngumpul. Nontonnya, arigatou gozaimasu. Hai, Segi, peran. Pertanyaan itu, Mau nanya, kalau mobil favoritnya Ariel apa? Ariel sendiri apa yang suka? Kalau mobil Oh, favorit JDM. saya, oh JDM ya, Mazda RX-7 FD. Ya, Bisa tambah dikit nggak alasan yang suka itu kenapa? dulu nonton pertama nonton Initial D, ngeliat apa Keisuke sama Ryosuke, terus ngeliat Fast and Furious Tokyo Drift, ngeliat Han-nya itu kan pakai RX-7 Veilside. mau nanya dong, Ria. Apa Biasanya itu ada komunitasnya nggak? ada di sini juga ada kok, di sini malah komunitasnya gede. Di sini ada Jakarta Karmit, ada bisa jadi di GBK, cuman tahun kemarin nggak diadain karena pandemi kan. Di sini yang paling gede itu di Batam Karmit Berarti mereka ngadain kayak besar-besaran gitu. ya. Buat Di Batam tuh kayak ada yang mirip tempatnya kayak Daikoku parking area tadi itu yang gede gitu. Nah ya, di Batam ada tuh tempatnya kayak gitu. biasanya tuh ngadain acaranya berapa hari, kayak misalnya kan Biasanya malam minggu sih. oh buat semalam doang gitu ya, jadi nggak Ya, biasanya ya. harian gitu. Oke, makasih. Yuk, siapa lagi tadi? Silakan. Aku apa Sri? Kenapa Avanza pilihan keluarga? Simpel, jadi gini, ini butuh diomongin juga. Jadi mobil sport itu kan pintunya cuma dua, bangkunya cuma dua, nggak bisa ngangkut keluarga, nggak bisa. Kalau Avanza bisa gitu, makanya pilihan keluarga. Simpel. Aku Ariel, terima kasih. nanya Ariel, Apa? kalau Avanza dibanding sama truk Hino RA bagusan mana Ariel? Astaga, pertanyaan apa ini? Truk bisa ngangkut banyak, truk bisa ngangkut keluarga besar bisa. Kira-kira truk bisa buat ngedrift aja. Nah, itu dia. Bisa, cuman resikonya adalah bakal dicium sama guardrail yang ada di pinggir jalan tuh. Oh, Ari, bisa truk bisa ngedrift, cuman kalau saya ngedrift lu beda dunia nanti. Naik kebun. saya ke Ariel. ya. Ada lagi nggak? Oke, makasih ya. Oh, nggak ada. Oke. Ya, dari saya komentarnya sudah baik sekali, PPT-nya juga rapih ya, visualnya juga diperhatikan, jadi kita dimanjakan dengan visual yang bagus tadi ya. Terus susunan presentasinya juga sudah sangat baik ya, terima kasih banyak Ariel. Baik. Oke baik. Ya, kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya ya. Tadi yang pertama ya, Arya silakan Arya. Saya yang share atau Arya yang share screen-nya? Saya aja. Saya aja. Iya. Oke, sebentar. Ini suaranya jelas kan? Jelas sebentar. Hai, onegaishimasu. Maaf ya kalau ada suara dari luar. Ya. Hai. Shimiyoka. Hai, konnichiwa. Sultan to moshimasu. Watashi wa Indonesia no basu no type o shoukai sasete imasu. Sasaku desu ne. Hai, sugi no slide onegaishimasu. Hai, 1番はスカニア K300
Okana basu yori kakaku ga ichiban yasui desu. Yasui kedo, sono naiyo wa daitai onaji desu. Tatoeba, jidou breki ya air suspension nado ga arimasu. Hai, sugi no slide o onegai shimasu. Carlo, sorry. Hai, sugi wa 2番です。2番はメルシー星500 RF 小さく542の1です。このバスは2回作ることができます。だから、50人ぐらい運ぶができます。はい、次のスライドお願いします。はい、最後で3番です。これはスウェーデンのエンジンです。名前はボルフォ B11R のエンジンです。このエンジンは安全なことが疑いないんです。世界一で一番安全なバスと思います。そしてこのバリオクのバスは他のバスより一番高いです。このバスも1回と2回作ることができます。問題は価格がちょっと高いです。はい、以上です。私の発表は終わります。ありがとうございます。Hai, sorry kepencet. Bentar. Sorry. Ya, makasih. Silakan dari temennya dulu, silakan. Rifka deh, Sensei. Sultan, Rifka mau nanya. Silakan. Sultan emang pernah pergi jalan-jalan pakai bus tadi? Untuk yang Scania pernah, kalau yang Mercy sama Volvo belum sih. Tapi kalau Volvo itu udah pernah nyobain kayak pamerannya gitu. Oke, makasih. Waktu ke pamerannya di Senayan? Apa di mana? Di mana lagi tuh ya? Iya, di Senayan. Oke, thank you Sultan. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih. Itu rata-rata bis antar kota gitu ya, antar pulau, antar gimana tuh? Bis yang besar-besar itu. Itu bisa bis antar kota, antar provinsi, bisa juga bis pariwisata sih. Tambahnya Tan, Hai, dozo. kan akhir-akhir ini banyak sering kecelakaan bis tuh. Biasa disebabin apaan Tan? Padahal tadi kalau nggak salah lu bilang ini bis teraman. Karena akhir-akhir ini banyak kecelakaan bis. Nah, kan bis yang teraman itu kan bis Volvo ya. Nah, sayangnya bis Volvo itu untuk kecelakaannya sendiri itu gak banyak. Maksudnya dibanding merek lain, kecelakaannya tuh hampir nggak ada gitu. Makanya jadi disebutnya bis teraman. Soalnya sistem rem, sistem yang ada di bis itu udah canggih lah. Makanya beli Volvo ya Tan. Nah, begitu. Saya nggak mahal. Mahal ya. Jadi sponsor. Presentasi jadi sponsor. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Hai. Apakah bis ini bisa mengalahkan JDM saya? Tergantung. JDM Anda larinya berapa
Berapa yang bisa muat ya? Kekuatan larinya. Muat berapa JDM-nya? Buat 2 orang doang sensei. Bulan juga tuh. Ya, makasih. Yang lain silakan. Sultan. Hai, dulu. Di sini bisa beli buat personal nggak sih? Eh, personal tuh maksudnya untuk pariwisata ya. Kalau pariwisata sih ada bisa. Oh, bisa. Pengen tahu Lumayan buat aja. road trip. Mau trip keluarga kan? Iya, trip pakai luxury dikit lah. Iya, kalau mau beli bus gimana ya? Saudara Sultan, apakah menyukai bis dapat menyebabkan Anda jomblo selama ini? Bis tayo kan, bis tayo. Pertanyaan apa itu? Tuh Nadia, tuh mau nanya tuh Nadia. Iya Nadia. Tanya apa? Sultan udah punya pacar belum? Waduh, tadi daw. Waduh, Sultan, kacau. Saya coba terjemahkan dari nuansanya ya. Sultan gak usah ditanya, kedatangannya sudah seperti kumas. Tuh, tanya tuh. Sultan sejak kapan suka topik ini? Sejak SD sih sebenarnya suka bis gitu. Karena SD dulu sering naik bis. Gitu. Maksudnya gimana? Bukan hanya itu. Maksudnya gimana? Yang tadi saya ngomong kali. Ya, makasih. Oh Yang pacar tadi. oh. Ya, sip. Kalau saya kenapa ya? Kayak trauma sama bis kalau saya pribadi ya. Kalau denger bis tuh kayak mabuk darat gitu. Aduh, sekarang juga. Ada yang sama nggak kayak saya? Oh, nggak pernah naik bis jadi Nggak pernah ada naik trauma. bis ya. Bis makan gratis tapi dikit. Bis itu namanya. Badan saya tinggi, sensei. Kadang nggak enak duduknya. Oh, kejedot. Punya kamar mandi. Ya belain Odet ya. Suara Sufi nggak kedengeran. Enak-enak sih. Enggak, Sufi. Enak apa ya, Tan? Maju lancar sama Fasilitas ada pada enak. Tuh ada pertanyaan dari Zistia tuh. Maju lancar sama Handoyo bagusan mana? Sumber alam, bis. Sumber alam. Kalau dibandingin dua ini, maju lancar kayaknya lebih enak. Kalau dibandingin dua ini, kalau ada opsi lain, pilih opsi lain. Begitu sih ya. Sip. Sultan, mau nanya. Iya, nanya. Apa? Tuh. Naik bis paling jauh kemana? Paling jauh ke Jombang, Jombang. daerah Kediri. Berapa tuh? Nggak pernah tapi saya Tidak pernah pelajari. Berapa jam itu? Kalau misalnya full tol sih bisa 8 sampai 9 jam sih. Berapa tiketnya? Bisa juga. Tiketnya 300-an. Ih, mahal. Kereta 100.000 nyampe Malang. Udah bisa sama kereta dan Kan fasilitasnya beda. Nggak pegel duduk mulu. Nggak pelajari. Soalnya ada di bisnya itu ada leg rest. Ada sandaran kaki. pernah sebangku sama jodoh gak, Tan? Waduh. Untuk sampai ini belum ada ya. Pengen sebangku sama Minami Hamabe gak, Tan? Wah itu sudah pasti pengen banget. Buat semua orang. Ya, oke, baik. Yang indah
bisa ya pribadi ya, cara apa namanya ide aja ide pribadi untuk Silakan. budaya korporasi perusahaan itu satu Tuh, hari 2 jam yang membuk daratan gimana? 2 jam termasuk ada Kalau saya sih minum antimo saya. Iyalah itu. Tidak pernah punya pengalaman yang nggak menyenangkan, nggak sih Gus. Nggak ada sih sepertinya. Saya naik sih aman-aman aja. Kecuali kalau yang di apa namanya, kalau di terminal gitu ya, pas turun dari terminal tuh biasanya ya gitu banyak copet, banyak ya gitu lah, hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau nggak minum antimo ya. Ya. Oke, makasih Sultan. Dipanggil Sultan ternyata ya. Makasih banyak. Kalau dari saya udah baik banget ya tadi, bagus banget apa presentasinya, sederhana, terus jadi tahu ya apa namanya ada tipe-tipe bus seperti itu ya. Terus bisa dilihatin juga dalamnya tadi ya, ternyata bagus gitu. Soalnya kalau saya pribadi agak trauma sama bus ya, soalnya gampang mabuk darat ya kalau naik bus. Dengar kata bus aja ini saya udah pusing nih. Tapi tadi udah apa namanya jadi pengetahuan yang baik sih buat saya, baru ya. PPT-nya juga sederhana ya, apa namanya, mungkin lain kali bisa berkomunikasi kali ya sama Ariel juga sama tadi, bisa berkomunikasi, coba ya lain kali ya berkomunikasi sama penontonnya ya, udah pernah naik bus sampai mana aja misalnya, bisa tanya gitu yang sederhana aja, nggak apa-apa ya, gitu aja. Makasih banyak ya Sultan. Oke ya, kita lanjut ke presentasinya Farhan ya, silakan Farhan. Oke, sudah bisa share screen ya. Budaya ya, masyarakat budaya ya. Ya, oke. Konnichiwa, watashi wa Farhan David Junior desu. Kyou watashi wa tanjou iwai ni tsukete happy o shimasu. まずはどうして人はよく誕生祝いをすることが好きですか？それは誕生日が人は欲しいことをすると欲しいものがあるから、例えば誕生日パーティーを催します。これはよく見たことがある誕生祝いのやり方です。友達と一緒にケーキを食べてゲームをしてプレゼントをあげることができます。 kita dari dalam sendiri, kalau bisa sih membuat ini apa namanya, kan juga muncul maksudnya untuk membackup melalui notifikasi orang ini misalnya. Jadi orang ini satu hari itu atau satu hari. このやり方があります。例えば海へ行ったことがありません。そして誕生日に海へ行きたい。その欲しいことがプレットになります。家族とか友達とかどっちでもいいです。これで終わります。ありがとうございます。
Ya, terima kasih Farhan. Ya, tentang perayaan ulang tahun ya. Terima kasih banyak ya. Oke, silakan dari teman-temannya dulu. Hai, Saya. Oh, siapa? Oh, Mary dulu deh, Mary dulu. hai. Kalau di keluarga Farhan, biasanya Farhan ngerayain ulang tahunnya gimana? Kalau saya sendiri biasanya sih ya simpel aja sih, biasanya makan bareng gitu biasanya. Atau kalau nggak biasa suka pergi ke restoran gitu bareng gitu, bareng keluarga gitu. Nah kadang juga bikin sendiri masakannya gitu, terus ya udah ya kayak quality time bareng keluarga aja gitu ya kan sih kayak gitu. Makasih mas, arigatou gozaimasu. Kan, Apa ada pertanyaan? jadi misalkan lahirnya di tahun Kamisan, apakah perayaan ulang tahun 4 tahun sekali? Waduh, karena gitu juga sih. Enggak ya? Itu juga sih, gimana ya? Ya kan pasti tiap tahun kan ya pasti ya orang kan pasti ulang tahun gitu kan. Ya. Oke, terima kasih malah. Kalian ingat hari ulang tahun? Ada pertanyaan Anda? Ada pertanyaan lagi. Silakan. Pertanyaan. Ya Ari. Hadiah terbaik yang pernah lu dapetin saat ulang tahun hadiah apa? Hadiah terbaik. Hadiah terbaik ya. Apa ya? Bingung juga sih, soalnya rata-rata tuh semua yang didapat itu pasti pada bagus sih, indah gitu. Tapi berguna nggak? Ya berguna dong. Oke. Pertanyaan lagi tadi Rifka ya. Kita mau nanya dong Farhan, waktu umur 17 tahun Farhan dirayain apa enggak? Kan hari jadi KTP. Oh itu dirayain sih itu makan kue bareng sama keluarga dan bisa gitu. Terus habis itu sama itu teman paling ini traktir yang pernah traktir teman gitu ke bisa makan di mana gitu traktir ya gitu. Itu sih. Ada cewek? Oh cewek ada cewek. Ya, Kode tuh, kode. Apa itu cewek? kode dari mana? Cewek yang Makasih Farhan. Ya sama-sama. Keras banget kayaknya. itu banyak pertanyaan di chat tuh. Ada chat ya. Oke, silakan. Oke, makasih. Mau tanya apa tadi ingat semua tanggal kurang ingat. Mohon maaf kurang ingat semua. Terus apa gitu? Jadi lu melupakan ulang tahun gua Farhan. Sakit hati. Jadi apa gimana ya, suka susah gitu kadang ingat ultah gitu. Mohon maaf. Setelah saya Memang bisa dimengerti. Gua sendiri aja sering lupa. ya dia juga kadang tuh kalau nggak terlalu ini suka nggak nyadar aja gitu, oh udah ulang tahun deh. Terus lanjut kali apa tuh, kalau yang ulang tahun itu yang traktir apa yang ditraktir ya? Kalau yang traktir apa yang ditraktir? Ya yang traktir dong, kan ulang tahun gitu kan misalnya kita ulang tahun gitu ya pasti traktirin dong. Siapa yang ditraktir? Biasanya ditraktir tuh biasa teman-teman sih biasanya. Yang Ya, bayarin jadi siapa yang ya. bayarin? Saya yang bayar. Yang ulang tahun ya? kan ya. Kalau di Jepang tuh yang ulang tahun nggak bayar loh. Iya, yang ngerayain temen-temennya itu. Iya.
Aneh. Kacau nih. Kalau di Indonesia tuh, sebagai ini aja sih. kalau di Indonesia yang ulang tahun yang tekor ya. Tapi kalau saya biasa suka nganggapnya itu kayak semacam apa ya, kayak saya tuh kayak ngebalasin kan udah ngasih saya hadiah gitu, jadi ya biar saya yang ya, gitu. Biasa saya mikir gitu. Sip. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke ya, baik. Farhan mau tanya kapan? 12 Mei. Oke, let's go. Oke, kita paham semua. Semuanya tahu. Nih kita pesta. Aduh, wah gawat nih. Kan Farhan traktir katanya. Yuk, Iwan. Ini mah ke Depok buat Ada pertanyaan lagi? Farhan mau nanya dong, Oh iya, gini ya, ada apa? pernah nggak pas ulang tahun di prank sama temen? Nggak pernah sih. Rata-rata biasanya tuh kalau waktu masa gua justru zaman sekolah ya, biasanya temen tuh antara pada nggak nyadar atau ke gimana gitu, pada nggak nyadar kalau misalnya ulang tahun gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu mikirin juga. Jadi kayak nggak pernah di prank gitu sih. Tapi kalau menurut saya bagus sih, saya nggak pernah di prank gitu. Saya cuma kurang suka prank. Saya suka kaget aja gitu, kagetan orangnya. Makasih Farhan. Ya sama-sama. Ada lagi? Silakan. Aku mau nanya Farhan, Ya silakan, Mas ya. apa yang paling Farhan harapin, yang Farhan paling tunggu-tunggu di saat hari ultah Farhan? Yang paling tunggu ya ini ya apa? Saya tuh di ultah tuh lebih ke setiap tahunan tuh kayak apa sih, mengharapkan sesuatu gitu kan. Kayak entah mengharapkan ya mungkin bisa mengubah diri menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi yang saya harapin kayak gitu biasanya. Ya nggak banyak sih. Saya cuma pengen ya setiap tahunnya menjadi yang ubah diri yang lebih baik gitu dari yang tahun lalu. Sip. Oke, thank you Farhan. Ya sama-sama. Ya, makasih. Kalau dari saya pribadi, temanya ini ya, maksudnya jarang banget tema tentang ulang tahun ya, bagus banget ya, punya sudut pandang sendiri ya, terima kasih banyak. Terus PPT-nya juga sudah tersusun dengan baik ya, nggak terlalu banyak informasi yang bikin bingung gitu ya. Sudah baik sekali, terima kasih Farhan. Sama. Temanya juga kepikiran ya tentang ulang tahun gitu, saya nggak kepikiran mungkin ya. Itu sebenarnya idenya dadakan sih dari sebenarnya. So saya bingung kan biasanya kalau nyari topik apa gitu, bingung. Terus tiba-tiba saya mikir kan, oh ya orang kan perayaan ultah suka beda-beda gitu, kenapa nggak perayaan ultah aja? Jadi saya mikir gitu aja. Betul, makasih banyak, sip. Ya baik, terima kasih Farhan ya. Kita lanjutkan ke Lintang, tapi sebelum masuk ke Lintang, Zoom-nya mau habis, jadi nanti kita mulai di Zoom yang baru ya setelah ini. Ya, kita close dulu. Hai, kita close dulu sebentar. Baik, kita akan mulai lagi sebentar. Ya, oke. Silakan Lintang. Hai, onegaishimasu. Konnichiwa. Minasan. Konnichiwa. Genki janai desu. 皆さんはモバイルレジェン
ゲームをしていますか？してます。しています。皆さんはモバイルレジェンドのプレイしたことはありますか？あります。あります。イエーイ。そうですね。かつてインドネシアをeスポーツの分野で誇りに思っていたゲームです。このゲームはモバタイプです。次のスライドお願いします、先生。これはモバイルレジェンドゲームのランクです。戦士から伝説までのランクは星で数えられます。ミティックランクからミティックグローリーまではポイントから計算されます。次のスライドお願いします、先生。これはマップです。マックス面役のゴールデンラインです。戦士にエクスピリエンです。そしてコアの役割サポートメージ、タンクのミッドレンです。次のスライドお願いします、先生。これはこのゲームのチームには9人しかいませんが、オンラインが好きなのは私だけです。次のスライドお願いします、先生。これは私のプロフィールです。シーズン11から今シーズンまでプレイしています。私のプレフールの隣は、私が演じるヒーローです。はい、以上です。ありがとうございます。Ya, terima kasih Lintang. Silakan dari temannya dulu. Onegaishimasu. Lintang, mau nanya. Ya, Fajri. Kira-kira sudah menghabiskan berapa duit ya untuk membeli semua skin dan kosmetik di dalam game? Waduh, itu nggak bisa sampai jutaan sih saya. Kalau dihitung itu. Oke, Lintang. Terima kasih. Tapi kok kamu jarang top up ya di saya sekarang ya? Waduh, paling bulan depan soalnya ada skin baru, jadi saya pengen beli karena lucu sih, cakep juga karakternya. Oke, terima kasih Lintangku. Hai Fajri. Ada yang mau nanya? Bintang, Rika mau nanya. Hai. Kan lo udah ngeluarin uang tuh yang buat beli-beli itu. Itu emang dapet apa sih? Iya. Dapet apa? Enggak dapat cuma skinnya doang sih, kayak karakter bajunya gitu. Terus ya setiap nambah setiap ganti skin itu ada nambahan damage-nya sih 8 doang. Mau nanya lagi, Udah gitu Lintang. doang. Banyak. Hai. Itu uang beneran? Uang bener apa uang koin? Uang koin di game apa uang beneran? Enggak, uang beneran. Terus lo ngapain beli gitu? Sayang banget. Kalau cowok Ya, mah kosmetik gitu. Karena ya gimana ya, lucu terus keren juga, kayak wah kayak pengen beli tapi nanggung dulu gitu. Tapi nggak bisa dipakai ke badan kan? Cuma di game doang. Iya sih nggak bisa, tapi gimana ya, namanya juga hobi sih. Oh ya, ngerti. Thank you, Lintang. Makasih Hai, banyak. sama-sama Rifka. Kita mau nanya. Ya Farhan. Itu skin-skinnya tuh benar nggak ada ini kan? Nggak ada kayak penambahan stat gitu kan? Itu nggak ada kan? Ada sih, itu tadi yang gue bilang, nambah physical damage doang, nambah 8 doang. Dan kalau lu nggak pakai skinnya kagak nambah. Tapi itu kelihatan nggak sih perbedaannya, kayak misalnya pakai skin
ya lebih meningkat gitu kemungkinan ini ya menangnya gitu. Ya itu tergantung timnya juga sih. Kadang saya juga kalau nggak ada skinnya saya pakai trial, ada trialnya. Gitu sih. Kadang-kadang nggak ngaruh juga sih. Oh, oke, makasih. Iya sama-sama. Ada yang mau nanya? Bintang mau nanya dong. Hai Nabil. Hai Nabil. Kan game mobile tuh banyak tuh, apalagi di Indonesia tuh ada AoV, ada Victory gitu. Kenapa pilihnya Mobile Legends gitu? Apa yang bikin Mobile Legends tuh menurut Bintang tuh, oh ini game yang paling saya suka gitu? Apa yang menarik? Apa Karena yang bikin Bintang tertarik? dulu saya main, terus habis itu kayak ketemu teman, terus akhirnya saya di invite sama teman saya ke grup itu, terus ternyata banyak yang main. Udah saya main sama mereka, jadi kayak ya lebih asik gitu sih, jadi ada tambah teman gitu. Silakan yang lain. Gitu ya, ada kemungkinan di game yang lain juga bisa ada hasil yang sama gitu. Misalnya AoV. Ada sih kayak saya juga main PUBG, tapi kayak nggak terlalu tertarik banget sampai gila-gila top up kayak gitu. Oh, oke. Tarik ada motivasi. Hai sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kita mau nanya, Hai Linda. Lintang itu kalau misalnya main game itu sehari bisa berapa jam sih? Pokoknya hari itu berapa jam yang dihabisin buat main game? Tergantung sih, kalau misalkan saya itu menang terus, udah saya main. Kalau misalkan kalah sekali, udah. Habis itu lanjut lagi beberapa jam atau ini main lagi gitu. Pokoknya sampai menang, sampai kalah saya udahan gitu. Sekali kalah udahan. Gak ada sih. Iya sama-sama Linda. Bintang. Hai Ariel. Nah, ini contoh nih, ini ngomongin game lain ya, ini masih ngomongin dengan game itu. Oke. Misalkan kita beli skin di PUBG gitu misalkan ya. Misalkan Iya. kita belum main nih, kita belum main, baru turun, dibunuh orang, skin kita diambil, percuma dong ya? Dari menurut saya sih, iya sih menurut percuma, tapi kan kalau PUBG kan cuma efeknya doang, kayak misalkan di inventory senjata kita itu kayak misalkan skinnya berwarna, tapi pas dilihat dari apa sih FPP tau kan dia? Iya, first person perspektif. Iya, ya itu kayak nggak berubah, masih tetap warnanya hitam atau warna kayak originalnya. Kalau di PUBG, kalau si di Mobile Legends sih, ya nggak gitu sih, nggak kayak apa, nggak kayak PUBG kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya suatu saat kayak bosen atau pengen benar-benar pensi, saya jual, bisa itu mendapatkan uang, tapi orang-orang pada ngeliat dari win rate-nya gitu lah. Nah, Oke. baik. Oke, Ada yang mau silakan. lagi? Ada lagi? Ya, baik. Dari saya, ini mungkin tema yang banyak disukai ya tentang games ya. Tapi kalau kalian juga pengen yang lain ya, pengen pengen mempresentasikan tentang tema yang sama, itu jangan mengurungkan niatnya, silakan ya, karena sudut pandang game ini juga kan beda-beda ya. Ada yang menceritakan tentang gamenya, ada yang menceritakan game yang kan gamenya juga jenisnya macam-macam, jadi itu juga jadi pengetahuan yang baru juga buat temennya ya. Silakan. Terus PPT-nya juga udah baik sekali. Bahasa Jepangnya juga mungkin kalau Lintang latihan dikit lagi mungkin jadi ini ya. Tadi kayaknya ada kesulitan ini ya, sama bahasanya, mungkin kurang latihan aja sih kalau menurut saya. Ya, terima kasih Lintang ya. Sama-sama. Sip. Jadi supaya kita supaya lancar ya, yang bisa kita lakukan itu
Salah satunya adalah berlatih baca aja dulu naskahnya berulang kali begitu ya. Jadi itu juga salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir masalah ketika di presentasi gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Lintang. Kita lanjutkan sebentar. Selanjutnya adalah Nabil ya. Nabil share screen sendiri ya. Saya izin share screen. Silakan. Saya masih belum bisa. Jadi belum. Apaan? Oh. Oke. Silakan. Sorry. Saya masih belum di. Sebentar. Oh, sorry, kepencet ininya. Silakan. Hai. Hai, Bimas. Siapa nih? Widih. Hai. 皆さんこんにちは。私は浜田食べる方です。今日はキャラクターコンセプトアートについて発表したいです。このキャラクターは、少年漫画を作ります。はい。順に言いましょう。ここは、主人公です。このこのキャラクターは、このキャラクターの見た目は普通な少年漫画の主人公についてです。目が多くて、そして髪がスパイキーカットですね。でも主人公さんの力は面白いと思います。漫画を読むと一つのキャラクターの力を取ります。例えば主人公さんの漫画ワンパンチマンを読みます。そして一つのキャラクターの力を使います。ですから主人公さんはゴムゴムのピストルを使います。はい。そして一番漫画をプレビューです。はい。あなた何してるんだ。僕はパワーを取るんだ。キュン。よし。ワンパンチ。ドドン。はい、以上です。どうもまで終わりました。ありがとうございました。 Iya. Menghibur sekali ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini ya, izin stop share. Dari temennya dulu silakan. Itu nulis sendiri, gambar sendiri ya, Nabil ya. Nanya dong, yuk. Hai Sensei. Keren. Hai, silakan. Siapa yang mau? Sama-sama. Iya, sama-sama. Nabil kalau bikin kayak panel short comic itu kira-kira butuh waktu berapa jam atau berapa hari? Terus habis itu kesusahan dari anatominya paling susah menurut Nabil apa? Untuk berapa lama tuh tergantung ininya sih, alur cerita. Ya, maksudnya dengan ini biar lancar gitu, mau kayak gimana cara buat ininya. Soalnya takutnya kalau kebanyakan untuk ini pergerakan itu kan terlalu padat. Jadi itu tergantung ceritanya. Lalu untuk kesulitan di
Iya, boleh. pemilihan tuh, ada nggak tips buat pemilihan warna gitu? Waduh. Coloringnya. Kalau warna itu biasanya belajar ada yang namanya tuh teori warna. Jadi itu setiap warna kayak punya sifatnya masing-masing. Saya pilihnya warna merah untuk tadi untuk Sujinko-nya itu sendiri itu karena merah tuh kayak tanda warna semangat gitu, penuh dengan ya ceria-ceria gitu. Soalnya kan juga kencannya tuh itu juga karakter utama shonen, jadi harus terang warnanya, jangan terlalu gelap. Terus Nabil, Hai hai, ada yang ingin bertanya lagi? Nabil, Hai Gary. pernah melakukan itu gak? Kan Nabil kan gambarnya jago. Pernah melakukan kayak commission gitu gak? Pernah tapi baru sama satu orang doang. Soalnya saya belum apa ya, belum buka ini nih. Saya masih mikirin cara ininya uangnya gimana yang enak. Harganya kira-kira berapa tuh kalau commission? Tergantung berapa Tergantung lamanya sih. request artnya ya. Iya, soalnya tapi itu untuk sementara itu 1 jam kerja ya, bukan jam untuk dari pesannya sampai saya kasihnya itu saya bisa nunggu aja sampai kapanpun kerja. Itu 1 jam itu ya kira-kira 5.000 jam. Dan biasa kalau Nabil itu untuk nyelesain satu art makan berapa jam? Itu balik lagi ke tergantung ininya, tergantung apa sih namanya, tergantung tas yang di gambar. Itu bisa ya paling cepet sih sehari bisa. Itu yang tadi itu kan karena sketsa, jadi sebenarnya itu 2 atau 3 jam udah selesai. I see. Hai. Nabil mau nanya lagi. Oke, boleh. Pertama kali langsung ke digital atau dari kertas dulu atau dari mana dulu? Terus dari kapan? Dari SDK? Dari TK? Saya mulai gambar sih ya dari kertas. Habis itu mulai ke digital itu pas SMP. Oke, terima kasih. Oke, Lintang silakan. Lu ada keinginan mau jadi mangaka nggak? Ada, tapi lama-lama juga pikir lagi. Ingin jadi karir pertama atau sampingan gitu sebagai hobi. Nabil mau nanya. Hai, Dodo. Tips gambar karakter cewek dong. Gua kok gambar karakter cewek ganteng mulu gua kan. Gambar cewek biasanya ya, kalau cewek sih fisiknya agak lebih kecil sih, kepalanya juga agak yang gitu aja, jadi belajar aja di apa namanya anatomi cewek. Terus itu nanti misalnya udah paham ya bisa di apa ya, di kayak buat yang kartun gitu, lebih simpel gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Wanita tampan. Aku Nabil. Hai, Desya. Itu Nabil dapat inspirasinya dari mana aja? Inspirasi karakter tadi. Ya. Untuk inspirasi karakter tadi itu saya pas SMA lagi rebahan gitu, kira kepikiran kira-kira keren nggak buat karakter itu setiap baca komik bisa ngambil satu kekuatan dari salah satu karakter di komik tersebut gitu. Nah itu kan terlalu kuat tuh. Nah itu saya kembali lagi. Nah karena terlalu kuat, gimana
Silakan yang lain. lagi tips gambar rambut, just banget buat rambut. Tips buat rambut itu tergantung rambutnya juga. Ada yang kayak waktunya lurus, ada juga yang tajam sih rambutnya. Jadi tuh untuk rambut tuh jangan terlalu kaku gambarnya. Itu sih tips saya dari saya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Halo? Kecil. Dah ya. Oke, baik, terima kasih Nabil. Tadi apa namanya? PPT-nya simple, bagus ya. Saya senang yang simple sih, mungkin ya. Pribadi maksudnya ya. Makasih banyak. Terus apa namanya, di bagian ceritain komiknya juga menarik ya, menarik perhatian ya. Jadi kalau menurut saya itu penting ya, menarik perhatian yang nonton itu ya. Itu udah bagus banget. Terus apalagi ya tadi ya, bahasanya juga nggak terlalu berat ya, dan banyak pertanyaan, berarti banyak yang memahami ya isi dari presentasinya. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih yang sudah hapio hari ini. Mungkin ada yang mau cerita tentang kendalanya minggu ini gimana? Ada? Atau yang punya kendala untuk minggu depan barangkali? Saya mau hapio tapi takut sensei, apa misalnya? Punya ketakutan apa gitu, barangkali bisa cerita di sini. Ada? Yang minggu depan udah ada nih, udah siap. Siapa aja kalau boleh tahu? Yang sekarang udah pasti bakal minggu depan hapio, ada nggak? Belum ada. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Itu kan pasti ada kendala tuh kan ya. Apa tuh kendalanya? Kayaknya ini sensei belum nggak bisa untuk ngomong untuk semuanya, tapi saya pilih mungkin cari tema baru lagi yang Temanya ya. sebelumnya gitu. Oke, kalau tema sih nggak usah ini. Jadi gini, kalau misalnya, oh iya, saya tunjukkan ini deh. Ada namanya, websitenya namanya Watanoshi. Watanoshi ini free web magazine. Alhamdulillah. Isinya itu tentang berbagai artikel ya, kebudayaan, makanan, kebudayaan sih, sosial ya. Ini dicek ya, ini Watanoche, tulisannya watanoche.com. Jadi kalau yang bingung ya, coba lihat di sini ya, Watanoche. Kelihatan nggak? Ya. Jadi bisa cek di situ. Kalau bingung mau ngomongin apa, bisa lihat di sini. Jadi seperti yang saya sampaikan di lagu saya ya. Kalau kalian bingung sama naskah, itu sebenarnya naskahnya nggak perlu bikin dari nol ya. Jadi bisa ambil dari sini ya, di arrange sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya tentang ini kangko misalnya. Kangko, sebentar ya. Ambil yang sudah ada dari. Nah, di Watanoshi ini bahasanya tuh bahasa Jepang yang mudah dipahami oleh pembelajar tingkat dasar. Jadi kalian pasti bisa mengerti ya. Sebentar saya tunjukkan satu ini ya. Satu artikel. Nah, misalnya ini nih tentang tuku-tuku. Ini N4 nih ceritanya. Level bahasa Jepangnya ya N4. Jadi kalian pasti paham ya. Sebentar.
Sebentar, masih lama. Jadi kalau misalnya bingung mau ngapain, yang pertama tuh kalau misalnya kita nggak bisa, misalnya mau ada satu tema nih yang kita mau, tapi bahasa Jepangnya susah. Nah, kadang kalau kita mau tema tertentu yang kita mau, itu pilihannya pertama ekspresinya tuh jadi susah ya. Mungkin ada kata-kata yang belum kita pahami atau gimana gitu. Jadi bahasa Jepangnya jadi susah. Karena harus nyusun sendiri misalnya ya, itu yang kendala pertama. Terus mungkin penyesuaian kata-katanya juga jadi sulit ya. Nah, supaya paling nggak kita bisa tampil dulu ya, itu kita bisa pakai naskah yang sudah ada seperti yang ada di Watanoshi ini ya. Coba kalian lihat yang ini nih, tuku-tuku wo shiteimasu ka, ini bisa ini dijadiin naskah ya, dan untuk PPT-nya bisa pakai foto ini gitu. Nanti tinggal di akhir slide tinggal dicantumkan aja sumbernya, mencantumkan alamat webnya ya. Gitu. Jadi misalnya nampilin ini foto di slide pertama, minasang kono norimono wa nanto yu norimono desu ka, misalnya. Kono norimono namae wa nan desu ka, gitu kan. Bajai desu misalnya. Shirimasen gitu ya kan. Hai, kore wa tuku-tuku toyu norimono desu. Di sini sudah ada nih. Udah ada sebenarnya naskahnya ya. Jadi bisa juga pakai yang sudah ada di sini. Tuku-tuku wo shiteimasu ka ya. Shashin no norimono desu. Jadi angkutan yang ada di foto. Dokoka de mita koto ga arimasen ka? Kalian kayaknya pernah deh lihat yang ini gitu ya. So desu ne, kore wa tai de tsukawarete iru tai no taksi desu. Taya ga 3つ aru no de kuruma ja arimasen shi otobai de mo arimasen ya. Jadi ini bukan mobil dan bukan motor juga gitu. Ini foto-fotonya ada. Okinawa ken ni aru kaisha ga tuku-tuku no rental o hajimemashita. Jadi ceritanya tentang rental tuku-tuku di Okinawa ya. Jadi udah ada naskahnya, jadi tinggal dimodifikasi aja. Pertama, kalau bingung tinggal pakai aja sonomama gitu. Sonomama itu maksudnya ya pakai plek-plek begitu ya, sama gitu. Tinggal paling ditambahin jiko shokai, pembukaan sama penutup gitu ya. Atau modifikasi yang lebih advance lagi, mengganti tuku-tukunya jadi bajai misalnya. Kono bajai o shiteimasu ka minasang? Hai, shiteimasu. Minasang bajai o nota koto ga arimasu ka? Gitu kan, bisa komunikasi sama penontonnya ya. Bajai wa Indonesia no taksi desu gitu kan. Jadi nggak usah pasang target yang tinggi-tinggi dulu ya. Kalau targetnya ketinggian juga nyampenya kapan? Nah, kita yang penting di sini small step ya, sedikit-sedikit dari yang udah ada dulu dimodifikasi dikit ya. Kalau udah terbiasa nanti modifikasinya tambah banyak ya gitu. Jangan maunya misalnya naik sepeda nih, suka naik sepeda, baru memulai hobi naik sepeda, saya dari rumah mau ke Monas misalnya. Kan untuk orang yang baru memulai naik sepeda itu jarak itu dari rumah, misal dari sini ya, dari kampus ke Monas itu kan lumayan jauh ya. Nah, kalau misalnya maksain ya, nanti jadi capek sendiri kan, capek kapok gitu kan. Makanya supaya nggak kapok, targetnya pendek-pendek dulu aja, dari sini sampai Buaran deh, sampai Mall Buaran misalnya. Dari kampus ke daerah Pasar Gembrong misalnya ya. Jadi jangan terlalu jauh ya, biar nggak capek ya, gitu. Jadi silakan untuk yang akan tampil minggu depan atau sedang merencanakan, mohon diperhatikan ya bahwa di perkuliahan ini jangan menentukan target. Ya kalau bisa nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau walaupun bisa terus jadi ngos-ngosan terus udah kapok gitu kan, juga nggak bagus, itu kontraproduktif ya. Jadi silakan diukur tenaganya, pakai small step dulu aja biar belajarnya itu enak gitu loh. Kalau small step itu nggak buru-buru ya, saya juga nggak menuntut kalian sampai mana gitu ya, enggak. Jadi silakan yang penting tampil dulu ya. Itu masukan dari saya ya. Ini mungkin bisa dipakai Watanoshi, silakan nanti
browsing ya. Ada yang mau berkomentar atau mau bertanya atau mau cerita tentang kendalanya, silakan. Tidak ada. Oke, makasih ya. Oke ya, baik. Kalau begitu nanti saya tunggu ya kabar baiknya untuk Hapyo minggu depan. Ya, terus kalau yang mau video juga boleh ya, nanti tinggal kita tonton bareng aja. Jadi nggak harus sinkron, tapi tetap kita tonton bareng pada saat sesi Zoom gitu. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Ada sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan dulu dari kalian? Ya, baik. Kalau ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak Yang ada, sudah Hapyo boleh Hapyo lagi Sensei. boleh banget. Kamu nggak mumu hari ini? Oke, Ya, yang sudah Hapyo itu silakan boleh ya. Tapi nanti kalau misalnya minggu depan ada banyak, nanti saya prioritaskan yang belum dulu begitu. Oke, ya. Baik, silakan. Nah gitu dong. Nah itu Nanda berarti sehat kalau gitu. Silakan yang lain, ada lagi? Kalau yang masih bingung-bingung, coba resapi isi lagu terbaru saya ya. Hapyo. Dengerin berkali-kali, siapa tahu ada. Ya, mau Hapyo tentang lagu Hapyo juga boleh. Silakan. Ya, baik itu saja dari saya hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Senang banget bisa dengerin Hapyo kalian hari ini. Hari ini juga udah ada yang bisa komunikasi sama penontonnya ya. Terima kasih. Itu contoh yang bagus ya. Jadi silakan dari presentasi teman kalian dilihat yang bagusnya apa, diambil. Kalau yang ada bagian yang menurut kalian perlu diperbaiki, sampaikan ke temannya. Kayaknya ini kalau kayak gini jauh lebih baik deh gitu ya. Biar kalian bisa saling berkembang, bisa berkembangnya bersama ke arah yang bagus gitu ya. Oke, itu saja hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa dicek lagu saya di SoundCloud. Harus pakai, nggak mesti pakai aplikasi ya. Belum bisa bikin video klipnya di YouTube ya nanti. Gimana ya? Ada nggak tahu nggak konsepnya? Saya mikirin saya, Ari Sensei, Herman Sensei, Pak Hargo ya, Hargo Sensei pakai kacamata gitu, pakai batik. Hapyo. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih banyak ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar sama des. Bye bye. Mata. Terima kasih. Hai, Sreshimasu. Oke.